Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi Sedede, dari rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam renungan Minggu Prapaskah yang keempat. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, yang disebut dengan Minggu Letare, Minggu Sukacita, karena kita berada sudah 4 pekan menjalani masa pantang dan masa puasa kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai inspirasi dalam renungan Minggu Prapaskah keempat ini, kita diajak untuk mendengar kisah dari Injil Yohanes. Saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang penciptaan manusia. Dulu ketika Allah merencana untuk menciptakan manusia, Allah mengundang para malaikatnya, lalu meminta pendapat atau pandangan mereka. Maka tampillah beberapa malaikat. Yang pertama, yaitu malaikat keadilan. Ia berseru, malaikat keadilan ini berseru, "Jangan ciptakan manusia, karena dia akan melakukan segala macam kejahatan terhadap sesamanya, terhadap saudara-saudarinya. Ia akan berlaku buruk, ia akan berlaku kejam dan tidak jujur, dan jalan hidupnya tidak ada yang bisa memastikan." Ini pandangan atau pendapat dari malaikat keadilan. Ia berkata, jangan ciptakan manusia karena ia dalam hidupnya akan berlaku jahat, baik dengan sesama maupun dengan saudara-saudaranya. Lalu malaikat yang kedua, yaitu malaikat kebenaran. Tuhan Allah bertanya kepadanya, apakah boleh menciptakan manusia? Malaikat kebenaran ini berteriak, jangan ciptakan manusia. Ia katakan begitu, karena manusia nanti pandai berpura-pura. Manusia nanti pandai menipu saudara-saudaranya. Bahkan ia seringkali berpura-pura pada Tuhan. Kata malaikat kebenaran, jangan ciptakan manusia. Lalu ketiga, tampil juga malaikat
kekudusan. Tuhan Allah bertanya, namun ia berbisik dengan suara yang tegas. Kata malaikat kekudusan, jangan ciptakan dia, jangan ciptakan manusia. Karena dia akan melakukan hal-hal cemar. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak murni. Dia akan melakukan hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Dan dia akan mempermalukan wajah Tuhan di hadapan dunia. Kata malaikat kekudusan. Lalu malaikat yang keempat, yaitu malaikat kerahiman atau malaikat belas kasih. Tuhan Allah bertanya kepadanya, apakah boleh menciptakan manusia? Malaikat kerahiman atau malaikat belas kasih ini berkata, Bapa surgawi, ciptakanlah saja manusia. Memang saya tahu dia akan berdosa. Saya tahu dia akan menyimpang dari jalan yang benar. Saya tahu dia akan menyimpang dari jalan kekudusan dan kebenaran. Tetapi aku akan menuntun dia dengan tanganku sendiri. Dengan kata-kata yang lembut, aku akan membuat dia mengerti. Dan akulah yang menuntun dia berbalik kepadamu, Bapa surgawi. Demikian Allah mendengar nasihat dari malaikat kerahiman atau malaikat belas kasih ini. Malaikat belas kasih berkata, ciptakanlah manusia. Meskipun nanti dia berdosa, tetapi aku akan menuntun dia dengan tanganku yang lembut. Lalu Allah pun menciptakan manusia dengan segala resikonya. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, itulah yang kita alami terus-menerus dalam seluruh perjalanan hidup iman kita. Adanya tangan yang lembut menuntun kita. Sekalipun kita ini menyimpang, sekalipun kita ini mengabaikan, sekalipun kita ini cemar dan dosa, tangan yang lembut itu menuntun kita, dan di hati kita ada suara. Suara yang membuat kita tersentuh untuk merindukan kembali kepada Bapa. Kasih Allah begitu besar, kasih Allah sungguh luar biasa. Saudara-saudariku terkasih, sebagaimana dikatakan dalam Injil yang barusan kita dengar, Tuhan sendiri, Yesus sendiri bersabda, Tuhan sendiri bersabda, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutusnya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudariku terkasih, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu bukan hasil dari prestasi manusia, bukan hasil dari jasa baik manusia, tetapi itu semuanya adalah karya dan pekerjaan Allah. Kasih karunia Allah itulah yang mengerjakan segala sesuatu, sehingga kita tergerak, sehingga kita percaya, sehingga kita mau kembali kepada Tuhan. Itulah sukacita kita. Sukacita kita adalah karena Allah yang berbelas kasih mau menuntun kita meskipun kita jatuh di dalam dosa yang sama. Allah tidak pernah membatasi diri dengan manusia tentang keselamatan. Namun para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki juga manusia tetap berbuat sesuatu. Berbuat yang benar, berbuat yang baik, berbuat yang tulus, supaya kita tinggal di dalam kasih Allah, di dalam kerahiman Allah. Ingat, kalau kita berdoa, kalau kita membaca firman, bukan supaya kita membeli surga sebenarnya. Kalau kita membuat jalan salib, bukan supaya kita membeli surga, tetapi supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Allah selagi kita hidup di dunia ini. Saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap tinggal di dalam kasih Allah meskipun kita seringkali jatuh di dalam dosa, karena kita tahu Allah yang Maha Rahim dengan tangannya yang lembut akan menuntun kita di jalan
yang baik, membawa kita kepada kebenaran di dalam kehidupan ini. Maka itulah sukacita kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita umat manusia, bahwa keselamatan itu bukan pertama-tama karena prestasi, karena jasa dari kita manusia, tetapi karena Allah itu baik, maka Ia menyelamatkan kita manusia. Allah itu baik, maka Ia menciptakan kita manusia dengan segala resikonya di dalam kehidupan ini. Marilah para saudara dan saudariku terkasih, kita selalu bersatu di dalam Allah agar Allah mau menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua.